karena ria, karena bukan untuk Allah semata, ujung-ujungnya jadi amalan yang lenyap semuanya, habis semuanya. Seperti kita tidak bertahkan, kita ujungnya akan dimasukkan ke neraka. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga terus, oleh yang pertama kali nanti akan diadili oleh Allah, yaitu orang yang diberi rizki berlimpah, harta benda yang banyak, dan dia dermawan, suka memberi, suka ngasih, kata Rasul, kata Allah. Terus kemudian ditampakkan, perlihatkan semua kenikmatan, ditanya, dengan apakah engkau beramal adanya kenikmatan itu? Kemudian orang tersebut, ya Rabb, aku tidak pernah meninggalkan dalam berinfak, dalam bersedekah. Semua itu aku lakukan hanya untukmu. Oh, luar biasa ya. Hanya untukmu, bukan untuk yang lain, hanya karenamu. Apa jawaban Allah? Kadzabta, dusta kau. Jadi kalau dia seperti itu kan tidak harus banyak koreksi dia. Termasuk kita yang belajar ilmu agama, ilmu apapun itu banyak koreksi, ya, banyak introspeksi diri. Kadzabta, dusta kau. Engkau beramal, engkau bersedekah, berinfak, engkau hanya ingin dipuji-puji saja, dibilang sebagai orang yang dermawan, ahli infak, ahli sedekah. Engkau itu semua bukan karena aku, tapi karena engkau pengen disanjung saja. Kemudian apa akhirnya? Malaikat terakhir masukkan ke neraka. Padahal ahli dermawan, ya. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, semua amal tadi yang levelnya itu bukan amal biasa, amal luar biasa semua, mati syahid, ya, ahli ilmu, di mana ahli ilmu sudah jelas itu ya, levelnya tinggi gitu ya. Terus kemudian dermawan. Nah, kan ada satu kisah di mana para ahli ilmu mati syahid, terus kemudian ada haji mabrur, ya, bodoh-bodoh untuk masuk surga duluan, ya, itu ya. Bodoh-bodoh nih, tapi dicegat sama malaikat. Tiga dulu, misalnya kayak orang yang alim, kenapa kau masuk surga duluan? Padahal belakangmu itu ada orang-orang spesial, mati syahid, terus kemudian haji mabrur, terus kemudian ada orang dermawan, 4 golongan, mati syahid, haji mabrur, terus kemudian orang dermawan sama orang yang alim. Bodoh-bodoh, karena mereka punya dalil sendiri, di mana dari Rasulullah ya, melalui ayat Al-Quran dan segala macamnya, itu mereka menjadi dasar bahwa saya pasti masuk surga. Wah itu. Nah, akhirnya dalam ayat tersebut itu dikatakan, iyalah, karena kan saya mau masuk surga duluan karena saya ini adalah orang yang senantiasa mati syahid, yang pasti balasannya adalah tanpa hisab langsung masuk surga. Kemudian singkat cerita, rombongan kedua, ketika kemudian disampaikan, kenapa engkau masuk surga duluan? Ya, ini siapa? Haji mabrur, ya kan? Laisa jaza illa jannah, hadis Nabi itu ya. Jadi tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Maka saya pernah masuk surga. Tak dulu gitu ya. Ya, kamu tahu ilmu itu dari mana? Dari orang alim gitu. Ditanya orang alim. Nah, begitu yang tadi mau masuk surga duluan, minggir semuanya. Ya, untuk mendahulukan, ya, setelah diinterogasi lah malaikat itu ya. Kemudian orang alim, kenapa kau mau masuk surga duluan? Iyalah, karena saya yang sebagai janji Rasul, janji Allah, akan diangkat derajat oleh Allah, ya, tentunya akan masukkan ke surga. Terus siapa yang membantu kamu sehingga kamu bisa berdakwah, bangun masjid? Siapa yang kemudian bisa bantu kamu bisa bangun pesantren, bisa membantu kamu untuk berdakwah, menyebarkan ilmu-ilmu yang kau miliki sebagai pemberian Allah itu? Tentu mereka yang dermawan, ya Allah. Apa ya malaikat? Maka pantaskah kau masuk surga duluan, membelakangi mereka yang dermawan? Oh, kalau gitu biar mereka yang masuk duluan. Ternyata orang dermawan yang masuk surga terlebih dahulu, mengalahkan yang alim, mengalahkan yang mati syahid, mengalahkan. Tapi kalau salah niat, nah ini lagi-lagi innamal a'malu binniyat itu. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maka ini menjadi perhatian buat kita semua. Semua amal apapun harus betul-betul kita jaga niat kita. Makanya di sini wa idza fasada qalbu bi riya'i mata. Ini baru satu contoh saja. Riya, di mana riya yang sampai menghabiskan amal kita itu ya. Maka dalam Al-Qur'an itu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal
amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi 110. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, dengan Rohnya, maka hendaklah beramal soleh dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan suatu apapun, dengan sekecil apapun, bahasa sederhana gitu, dengan setitik apapun, harus betul-betul murni karena Allah gitu. Untuk mencari daya Allah, kita belajar untuk jadi orang yang makrifat. Yang kita lakukan beramal kita bukan yang lain, walaupun apalagi orang makrifat, la thawabu wala jannatu, yang dicari bukan apa-apa, yang dicari bukan surga dia beramal, tapi hanya semata-mata al-arifu rabbahu, hanya Tuhannya yang dia inginkan, yang dia niatkan, yang dia tujuan hanya Tuhannya, bukan pahala, bukan surga. Itulah orang makrifat. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit dilanjutkan. Bila al-hikmatu fi anna lisan wahidun tabihu lil 'abdi fi annahu la yanbaghi ayatakallama illa fima yuhibbuhu wa fi khair. Dikatakan hikmah dari lisan ini satu. Apa hikmahnya? Kuping dua, mata dua, ya kan? Tangan dua, kaki dua. Kok lisan satu gitu ya? Ini apa hikmahnya itu? Ternyata tambihun lil 'abdi, menjadi peringatan buat seorang hamba bahwa sesungguhnya lah yang bagi tidak sepatutnya ayatakallama, yaitu berbicara illa fima yuhibbu, berbicara yaitu hal-hal yang penting saja, wa fi khair, dan juga dalam hal kebaikan. Hanya itu sebenarnya. Mau satu saja, kadang-kadang kita ya yang begitu luasnya omongan kita gitu ya, lidah kita, padahal satu lisan. Gimana kalau dua? Wah, tambah karuan banyaknya. Gimana kalau tiga gitu ya? Satu saja sudah kemana-mana ya kan, bahkan bisa menjadikan kita nggak selamat karena nggak bisa menjaga lisan. Gimana kalau dua? Malah lebih parah gitu ya. Maka hikmah diciptakan kita itu dengan apa? Dengan lisan satu, ya itu ini menjadi perhatian buat kita gitu ya, buat seorang hamba. Tidak sepatutnya berbicara kecuali fima yuhibbu, yang penting saja, atau kebaikan. Kalau nggak bisa bicara baik, nggak bisa bicara yang penting, auliyas, lebih baik diam. Seperti itu. Bahkan ada satu kisah seperti para sahabat Umar bin Khattab itu, gimana beliau ingin menjaga lisan sampai mengelumut gitu ya, batu kerikil, agar tidak sampai banyak bicara. Lumut itu. Bahkan ada saya baca itu caranya sampai bertahun-tahun untuk mengurangi pembicaraan yang enggak manfaat, yang sia-sia. Makanya ketika Imam Syafi'i berkata, diamlah sejenak sebelum berbicara. Artinya kita mau bicara apa itu harus merenung dulu. Ya, kira-kira omongan kita, ya, lidah kita ketika kita bicara nggak beresiko nggak sama orang lain gitu. Kira-kira nggak menghinu nggak ya? Kira-kira nggak menyakitkan nggak bagi perasaan orang lain? Kita cara dulu. Itu tadi Mas Syafi'i. Diamlah sejenak ya sebelum berbicara. Saya ngomongin kira-kira aman nggak ya? Nggak bikin kegaduhan nggak ya? Saya posting ini kira-kira aman nggak ya? Gitu. Kira-kira nggak banyak tersinggung nggak ya? Itu ternyata Mas Syafi'i sudah mengatakan, galilah ilmu dengan tafakur. Terus kemudian barang siapa yang ucapannya tidak mengandung hikmah, maka dia tidaklah berguna. Jadi kalau kita berucap, kata Imam Syafi'i, harus banyak mengandung hikmah. Seperti apa? Ya, qaulan ma'rufa wa qulu lahum qaulan ma'rufa dalam Al-Quran. Katakan kepada mereka dengan ucapan yang ma'ruf, yang baik. Wa qulu qaulan sadida, katakanlah dengan perkata yang benar. Dalam Al-Quran banyak qaulan fauqi qaulan thaqila, dalam ayat lain ucapannya yang membekas di jiwa. Qaulan baligho, kan luar biasa. Qaulan maisuro, kata-kata yang lemah lembut. Wa qul lahum qaulan karima, itu
ucapkan kepada mereka berdua orang tua kita qaulan karima, kata-kata yang mulia. Luar biasa banyak kata-kata dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa kita kata-kata itu harus kata-kata yang baik, yang lemah lembut, yang sopan santun gitu ya. Terus kemudian yang senantiasa mengenakan di hati orang gitu, mengenakan didengerin orang gitu. Maka harus menjadi perhatian jangan sampai lisan ini berucap berkata-kata yang kemudian bisa menyinggung orang lain sehingga orang lain akan tersakiti. Nah itu akibatnya akan fatal. Terus kemudian setelah ini wakila dan juga dikatakan di annal lisan al-dzakiru bi kulli lughah kana dzikruhu lil madhkur al-wahidu wa huwa Allah ta'ala. Wa huwa Allah ta'ala. Jadi ada yang mengatakan karena sesungguhnya lisan itu untuk menutur, untuk menyebutkan dengan semua bahasa, nggak cuma bahasa Arab saja, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, semua boleh. Dzakarahu lil madhkur al-wahid, menyebut, mengingat, menutur al-wahid yang Maha Esa. Siapa? Wa huwa Allah ta'ala, yaitu Allah Ta'ala yang Maha Satu. Makanya lisan diciptakan hanya satu untuk menyebut, untuk zikir kepada Sang Maha Satu. Nah, bukan untuk yang lain, tapi hanya semata-mata yaitu untuk menyembah atau untuk zikir, mengingat, menuturkan, berbicara, berkata untuk yang Maha Satu. Artinya apa? Ya tentu kita berbicara baik, yaitu berarti kita sudah mentaati apa yang Allah perintahkan untuk berbicara yang baik. Kita berbicara yang sopan, kita berbicara yang lemah lembut, berarti kita sudah mentaati Allah yang Maha Satu itu tadi untuk senantiasa berbicara yang lemah lembut, berbicara yang mengandung kasih sayang. Nah itu makanya salah satu alasan hikmah dari adanya lisan satu untuk menyebut, untuk menuturkan, untuk apa? Berbicara gitu ya, untuk senantiasa mengingat ya. Itu lil madhkur al-wahid wa huwa Allah ta'ala, yaitu zat yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-qalbu, itu juga hati ya. Bi khilafin hawil aini wal udhuni fa innahu yata'addadu, berbeda dengan misalnya mata, wal udhunu telinga, fa innahu yata'addadu, maka sesungguhnya mata, telinga ini ada bilangannya. Mata ada dua, telinga ada dua gitu kan. Berbeda ya. Kenapa? Qila li annal hajata ila sam'i wal basari aktsaru minal hajati ilal kalami. Intah itu artinya selesai. Karena sesungguhnya kebutuhan mendengar dan melihat itu lebih banyak dari kebutuhan berbicara. Jadi kita sebagai manusia itu diperintahkan banyak mendengar, banyak melihat, bukan perintahkan banyak berbicara gitu. Makanya yang harus kita perhatikan harus banyak melihat. Ya, melihat apa? Melihat jangan hanya sebatas melihat apa? Kelebihan diri sendiri, ya, prestasi diri sendiri, ya. Kemudian apa? Pencapaian diri sendiri, kita lihat prestasi orang lain. Kita lihat nasihat orang lain. Kita lihat, kita dengarkan. Nah, itu sehingga menjadi pelajaran buat kita. Tapi kalau kita sedikit melihat, sedikit mendengar, yang dilihat hanya diri sendiri, tidak melihat bagaimana orang lain yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih istimewa dari kita, maka tentunya kita lebih selamat. Itu ya. Jadi di annal haja ila sami wal basari aktsaru minal hajati ilal kalami. Jadi kebutuhan mendengar, kebutuhan melihat itu lebih banyak dari kebutuhan berbicara. Ini wa inna masyabaha qalba bil bahri lishiddati umqihi wa tisai intahu wa bisawab. Karena sesungguhnya dalam kitab ini Abu Bakar menyerupakan hati itu bil bahri dengan lautan karena dalamnya lishiddati umqi, karena sangat-sangat dalam, wa tisai dan sangat-sangat luas. Itu diibaratkan seperti hati. Jadi inti dari kajian pada pagi hari ini, gimana kita untuk senantiasa menjaga lisan kita, menjaga hati kita, agar kita betul-betul bisa selamat
dunia, lebih-lebih nanti selama di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut pertemuan berikutnya, wal maqalatus sadisata asyara, yaitu nasihat yang ke-16. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa muwaffiq itu yang sebelumnya kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.